Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Sajisadira dari kelas 12 IPS 2. Dan pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan visi misi pribadi dan juga visi misi Indonesia. Jelang SMA selama 1 tahun pertama atau bisa dibilang kelas 10, saya merasakan sekolah secara virtual dan waktu itu sangat susah untuk memotivasi diri karena selalu ngantuk dan menunda-nunda tugas. Tetapi jelang proses, saya bisa mengatasinya dengan cara membuat to-do list, alarm yang pas, dan juga reminder. Pada kelas 11 sampai kelas 12, saya sudah mulai sekolah tatap muka dan bertemu dengan teman-teman saya. Saya sekarang adalah murid dari 12 IPS 2 dan sekarang adalah tahun terakhir saya duduk di SMA dan selanjutnya akan melanjutkan di perguruan tinggi. Tujuan pertama saya adalah memulai perguruan tinggi di Universitas Indonesia Fakultas Psikologi Program KKI atau disingkatnya sebagai Kelas Khusus Internasional. Saya sudah mempersiapkan diri saya untuk UI dengan mengikuti bimbel dan les IELTS atau bisa bilang les bahasa Inggris. Dengan mengikuti KK ini dapat mengembangkan pengetahuan saya karena akan mengalami studi di luar negeri dengan berbagai macam ilmu psikologi yang beda dan baru. Saya pribadi selalu tertarik untuk mengikuti bidang profesi yang melibatkan hubungan individu dan masyarakat. Oleh karena itu, salah satu profesi yang saya sangat minati adalah psikologi. Dengan ilmu-ilmu yang mengagumkan tentang cara individu berperilaku, respon, berpikir, interaksi, dan sebagainya. Saya akan membawa bekal dari Oxford yang saya belajar psikolog terlebih dahulu sebelum masuk perguruan tinggi. Setelah diterima di UI, saya akan mengikuti organisasi Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia biar saya dapat berpartisipasi dan membantu dengan semua acara atau webinar dan lain-lain. Untuk menambah wawasan dan juga koneksi, setelah lulus S1, kemungkinan saya ingin melanjutkan S2 di University of Melbourne dengan Fakultas Neuropsychology, belajar lebih dalam tentang ilmu yang mempelajari sistem saraf makhluk hidup yang fokusnya adalah seluk-beluk otak manusia. Otak merupakan organ yang berperan penting mengatur kesadaran manusia sebagai unsur pertama pembentuk identitas manusia. Rencana karir saya ingin sekali untuk mengikuti dan bekerja dalam WHO atau disingkatnya adalah World Health Organization, tetapi di bidang psikologi atau kesehatan mental. WHO adalah sebuah organisasi kelas internasional yang tujuan dan visinya adalah untuk memastikan tercapainya kualitas kesehatan terbaik bagi seluruh umat manusia secara fisik maupun mental. Dengan saya ikuti program KKI, maka akan mempunyai potensi untuk eksplor dan berkontribusi dalam organisasi itu secara global dengan membantu riset tentang kesehatan mental dan ikut berpartisipasi dengan banyak sekali kegiatan dan lain-lain. Dan juga saya bisa mewakili negara saya, Indonesia. Saya juga mempunyai rencana karir yang kedua adalah untuk membuat sekolah atau yayasan yang dirancangkan untuk siswa dan siswi mengembangkan diri, mengenal potensi diri, konsul dengan lingkungan yang sangat suportif dan nyaman, maupun siswa dan siswi yang mempunyai kekurangan fisik dan mental tetap bisa ikut berkontribusi dengan biaya yang sudah dihitungkan dari gaji orang tua. Guru-guru atau pendamping akan dilatih dengan psikolog agar cara pembelajaran bisa dirasakan seperti rumah untuk murid. Saya ingin sekolah ini atau yayasan ini berbeda dari yang lain dengan cara tes masuk sekolahnya adalah tes mata pelajaran secara lisan dan uraian dengan cara para psikolog akan mengawasi, menguji, dan melihat cara dia belajar, menulis, menghitung, dan lain-lainnya. Tidak ada jawaban salah, hanya fokus kepada proses mengerjakan, pembelajaran, dan jawaban. Selanjutnya akan dimasukkan ke program atau kelas yang dapat mengembangkan potensi tersebut dalam diri. Mata pelajarannya pun ingin ada kelas critical thinking, perception, problem solving, coding, artificial intelligence, dan juga sosiologi. Kenapa kepikiran untuk membuat sekolah atau yayasan? Karena saya ingin generasi selanjutnya atau generasi muda berkembang dengan kualitas yang sangat baik, maupun dalam memahami diri, potensi, dan persepsi dari lingkungan lain. Rencana berkeluarga, kira-kira untuk menikah waktu pas saya berusia 23 ke atas, terutama setelah mimpi saya sudah tercapai dan juga siap berkomitmen. Saya ingin mempunyai pasangan yang mendukung segala hal yang saya lakukan dan support pilihan saya. Saya ingin mempunyai pasangan yang bertanggung jawab, setia, mempunyai komunikasi bagus, pintar, dan pekerja keras. Itu adalah hal yang paling utama. Untuk rencana anak, saya ingin mempunyai 2 anak maksimal karena dengan 2 anak dapat menciptakan keseimbangan yang optimal. Dengan merencanakan jumlah anak, keluarga dapat memberikan perhatian dan dukungan yang memadai. Memiliki 2 anak memungkinkan efisiensi pengelolaan sumber daya dan keuangan keluarga. Menciptakan lingkungan yang stabil dan nyaman dengan perencanaan yang baik, keluarga ini dapat memberikan fondasi yang kuat
bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak mereka, menciptakan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk visi tentang Indonesia, dikarenakan mimpi saya yang bersangkutan tentang kesehatan mental, maka karena itu saya berharap bahwa pada masa yang akan datang, Indonesia mempunyai generasi muda yang siap dan sehat secara mental dan fisik, dengan tujuan untuk menjaga dan memperkuat negara Indonesia untuk lebih maju dan dapat banyak penghargaan global. Proses yang saya akan fokuskan pertama adalah dari bidang pendidikan, karena pendidikan adalah sebuah fondasi yang dapat membangun generasi muda untuk tetap berkembang dan cerdas. Untuk pendidikan, saya ingin seluruh sekolah membuka sebuah pilihan terhadap murid mata pelajaran apa yang diminati dan yang harus dikembangkan sebagai upaya yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas. Lebih kepada lembaga-lembaga pendidikan dalam merancang kurikulum mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal. Konsep semacam ini dapat muncul dalam upaya yang mengembangkan pendidikan yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Jika generasi muda berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan keterampilan, ini akan menciptakan tenaga kerja yang lebih berkualitas dan siap bersaing di pasar global. Keterampilan yang ditingkatkan akan mendukung kemajuan industri dan ekonomi secara keseluruhan. Perkembangan ekonomi, saya akan mengutamakan fokus pada inovasi, kewirausahaan, peningkatan keterampilan, dan transformasi digital yang dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing industri, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kewirausahaan sosial, perkembangan teknologi, dengan memandang pasar global atau generasi muda dapat membuka peluang ekspor dan kolaborasi internasional untuk memperkuat posisi ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Dengan banyak sekali persaingan bidang ekonomi, namun kita akan mencoba untuk memperkuat mengembangkan ekonomi Indonesia terlebih dahulu secara internal. Sikap dan norma masyarakat semakin baik dan menghargai perbedaan dari suku, agama, dan lain-lain, agar membuat pendatang atau turis merasa nyaman tidak hanya dengan pengunjung tapi juga masyarakat pada umumnya. Kita harus menjaga sikap dengan baik karena penting untuk menjaga harmoni, membangun dukungan bersama, dan mendukung kehidupan bersama. Hal ini membentuk identitas bersama, mencegah konflik, serta menjaga citra positif pribadi dan kelompok. Sikap baik menciptakan lingkungan sosial yang positif, memberikan dasar untuk kehidupan yang aman, teratur, dan penuh keberagaman. Akan diadakan banyak program, kegiatan, organisasi yang berhubungan dengan masyarakat secara nasional dan juga bisa secara global. Untuk lingkungan, karena masyarakat Indonesia cenderung masih buang sampah sembarangan dan lain-lain, maka menurut saya akan diadakan sanksi bagi orang yang membuang sampah tidak di tempatnya dengan melakukan sanksi sosial atau bisa bilang bersih-bersih atau denda sebesar 200.000. Dikarenakan pada tahun 2023, anak muda sudah banyak membangun organisasi tentang peduli lingkungan yang mengambil dan mengolah sampah yang telah merusak lingkungan alam. Contoh seperti organisasi Greenpeace Indonesia adalah komunitas peduli lingkungan yang dinamakan Greenpeace. Ini kemudian tersebar di berbagai negara, termasuk Indonesia. Nama komunitas tersebut sudah cukup terkenal lewat visi misinya dalam membangun kembali bumi yang sudah rapuh. Oleh karena itu, Greenpeace menghadirkan berbagai kampanye yang bisa kami ikuti, yaitu wujudkan laut sehat, bebas politik plastik, dan lindungi hutan yang terakhir. Itu saja dari saya. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.